Mutada min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi di Rumah Sakit Islam Mustadi, Sakit Umum Islam Mustadi, yang semoga Allah menjaga rumah sakit ini untuk terus ada khidmat untuk umat dan masyarakat di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang diamanahkan ke saya yaitu tentang amalan, maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang saya dapatkan dari seorang ikhwan yang mengirimkan pertanyaan kepada saya. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa harta haram akan menyebabkan masalah di keluarga. Apakah hal ini benar? Mohon penjelasannya, dan harta seperti apa saja yang termasuk harta haram yang tidak boleh menjadi nafkah buat keluarga. Jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu menjaga panjenengan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan beliau ada dua. Yang pertama, apakah harta haram benar-benar akan menjadi masalah buat keluarga? Kemudian yang kedua, jenis-jenisnya apa saja? Maka kita mulai pada poin yang pertama, apakah harta haram itu tidak akan berefek baik buat keluarga? Maka jawabannya adalah benar dan bahkan sangat benar. Nah, untuk sampai pada jawaban itu maka kita butuh dalil. Karena menyatakan sesuatu itu baik dan buruk, maka butuh dalil. Dalilnya yang pertama, Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak mau menerima amal yang bersumber dari harta yang tidak baik. Sehingga orang yang infak dari hasil korupsi itu juga tidak baik. Kalau infak kepada Allah itu dengan jalan harta haram saja tidak baik, apalagi buat keluarga. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, karena Allah memerintahkan orang beriman dengan perintah yang sama diperintahkan kepada para rasul, yaitu apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Para rasul, nek makanlah makanan yang baik dan beramallah yang sholih. Sehingga ayat ini menjadi dasar perintahnya kepada Rasul untuk makan yang baik. Dari makanan yang baik menyebabkan amal yang sholih, maka orang beriman juga harus makan dari sumber yang halal agar mudah beramal sholih. Wanibidin azani Allah wa yakum. Kemudian waqala, dan Allah juga berfirman lagi pada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang thayyib yang Allah karuniakan kepadamu. Summa dzakara rajul, kemudian Nabi SAW bercerita tentang seorang laki-laki yutilu safar, yang dia nampak bekas safar. Terus termasuk sebab dikabulkannya doa itu adalah safar. Nah, orang ini ada bekas-bekas safar. Mungkin zaman dulu kan safarnya padang pasir, jadi lusuh, mungkin rambutnya kusut gitu, pakaiannya mungkin berdebu gitu. Sehingga dia sebenarnya punya sebab untuk terkabul doa. Yutilu safar. Kemudian as'asa akhbar, rambutnya kusut. Yamutu yatahi ila sama, dan dia menengadahkan tangan ke langit. Dungo. Menengadahkan tangan ke langit, nanti dalam hadis dikatakan Allah itu malu. Malu kapan? Ketika seorang hamba menengadahkan tangan ke langit kok
ditarik tangannya belum dikabulkan, sehingga ini juga menjadi sebab terkabulnya doa. Jika jenengan nek donga mengangkat tangan ke langit, itu menjadi sebab terkabulnya doa. Nah, orang ini punya dua sebab. Satu, safar. Yang kedua, mengangkat tangan ke langit. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, menyebut nama Allah, Rabb. Ini juga sebab ketiga dia harusnya kabul doanya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haramun. Makanan yang dia makan haram. Dan makanan haram kita dari kecil tahu. Niku napa? Babi, khomer, gitu. Kemudian napa meneh? Anjing. Anjing iki gak haram, Mas. Ning Quran gak ono. Mboten wonten cara membuat hukum. Hukumnya sudah jelas. Nabi mengatakan kullu dinabin minas sibai fa akluhu haramun. Semua binatang yang punya taring hukum memakannya haram. Lah kan kuwi hadis orang ning Quran, Mas. Quran mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nek Nabi itu memerintahkan ikuti, nek melarang jangan mbok langgar. Nanti ayat yang lain Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nek kamu ngaku cinta Allah, melu aku, kata Nabi. Maka ini menjadi dalil kalau binatang bertaring itu tidak boleh. Sehingga makan anjing tidak boleh, makan kucing tidak boleh, makan garangan tidak boleh, makan ular tidak boleh. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa mat'amuhu haramun, selain zatnya kita pastikan tidak haram, maka caranya, cara mendapatkannya, cara menyembelihnya juga harus dipastikan tidak salah. Kula paringi contoh. Ada seorang juleha. Juleha itu juru sembelih halal. Yang dia ditugaskan di salah satu RPH, rumah potong hewan. Dan dalam tugasnya diamanahkan untuk menyembelih tok, sret gitu. Begitu sudah disembelih, terus diestafetkan, dilanjutkan sama para pekerja selanjutnya, tukang kelet yang nguliti, tukang motong-motong dan seterusnya. Si juleha bar beleh, terus ditinggal. Dan dia beleh katanya paling semenit rampung tat, sret ya. Nih baru diminta sama mereka, ya saya tak tinggal. Cuman dari jauh saya melihat mereka melakukan perbuatan apa niku? Niki umpami lading. Lading niku golek ke sing dawa, tur tajem, cobloske ning daerah jantung. Selep. Sapi yang masih kejet-kejet langsung mati. Dia tanya sama saya, "Apa hukumnya itu?" Saya jawab, "Haram." Kenapa? Karena binatangnya belum selesai, nyawanya selesai, habis hilang mati, belum tenang dia, tapi dieksekusi, dipercepat dengan cara yang tidak benar. Dalam Islam, penyembelihan yang benar itu memotong lehernya dan sampai mati. Baru setelahnya silakan diprosesi pengulitan, pemotongan dan seterusnya. Kalau masih kejet-kejet dieksekusi, maka haram. Wah, bahaya no tanah ngono. Lho bahaya. Makanya tidak boleh seorang mukmin itu kemudian sembarangan. Padahal tak bar kuwi iki wis enek sing ngenteni arep gawe bakso, arep gawe iki ya wis. Wassalam, haram kabeh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku ilmu nggih. Sehingga selain zatnya jenengan juga harus memastikan caranya. Dan juga di antara caranya, cara mendapatkannya. Misal seorang suami pulang, "Bu, nyo pitik digoreng apa diopor?" Apa alhamdulillah ya mangan opor pitik ayam. Istrinya ndak nanya. Harusnya nanya. Lah, ngapunten Pak. Ketok awake dhewe ra ngingu pitik, jenengan koyone ya ora duwe duit kok iso nggo pitik. Lah iki pitike tanggane tak bedhok. Haram niku walaupun niku pitik. Ngoten, pramila para istri zaman dulu ketika menghantarkan suaminya keluar rumah untuk kerja, mereka mengatakan, "Mas, nek sakniki yo sayang, ayang beb gitu. Mas, nahnu qaumun. Kami ini para wanita, nasbiru alal ju. Kami ini para wanita dan anakmu perempuan-perempuan ini bisa sabar dari rasa lapar. Wala nasbiru alan nar. Ning kami ini
nggak sanggup nek mbok jak mangan barang haram akhirnya nyemplung neraka. Emoh Mas. Niku nek wong lanang di ngoten ke, insyaallah piye carane golek sing halal. Tapi nek wanita sekarang wis banting tulang nganti tulangnya rada remek, dikeke kabeh nyodek gitu. Jawabane kok mung semene. Wah, sesuk tenan bedhok pitik bojone. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengabarkan. Niki mboten mung odo-odo kula mboten. Nabi mengabarkan, "Inni ra'aitu kunna aktsar min ahli nar." Wong wedok-wedok, aku nginguk neraka kok isine kok akeh kowe iki piye? Para perempuan bertanya, "Bima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah kok kami banyak menghuni neraka?" Kata Nabi, "Tuksir nalakna wa takfurnal asiro." Kamu itu suka melaknat dan suka mengingkari nafkah suamimu. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus ibu-ibu, ketika jenengan gadah garwa kok sampun kerja, ket bar subuh nganti meh maghrib lagi mulih tenan-tenan kerja, mboten dolan mboten mancing, kok hasile namung seyuta sedina mang tampi kanthi alhamdulillah. Pun mboten mawon. Berarti nek sebulan 15 juta. Nggih, mboten usah dadak tekok iki kurang Mas, kudune 20 juta, cek kurang 4 juta. Wong niku balungane pun ajeng remek ngoten niku. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki selama masih mau menjadi tulang punggung, insya Allah itu masih lebih baik daripada tulang punggung. Nah, kembali ke sini. Sehingga makanannya haram, wa masrubu haram, dan minumnya juga haram. Minum haram kembali ke zatnya, nggak boleh orang Islam minum khamr. Oke, sepakat. Aku ngombene aqua. Lah kok ketok aqua? Ketok itu kune ra konangan. Kok mau jiko ngene ustate ning ngarep kuwi. Lah wis izin apa dereng? Urung. Nah, nyolong berarti. Walaupun aqua curian haram. Makanya ketika jenengan mau meminum walaupun itu jelas air putih, pastikan jenengan mendapatkan izin dari pemiliknya. Misal kalau kayak contoh, ten masjid niku sok enten to, aqua dikardusi. Kalau tidak ada tulisannya silakan ngambil, ampun sembarangan ngambil. Soalnya belum tentu niku gene masjid. Bisa jadi punya jamaah yang beli aqua mampir sholat. Tapi nek pun ten galon, terus enten gelasnya cemepak enten tulisane semua boleh minum silakan Pak. Gitu. Ndak apa-apa. Dengan nunjuk sing kathah ndak apa-apa. Tapi nek mboten enten tulisane ampun. Makanya kadang niku kula nek ningali niku kadang kita itu masuk masjid langsung ngetokke charger HP. Celep. Mulai mending nek mulai terus ngetok leboke kotak infak 50.000 ngono sik mending. Kadang ya ora 2.000 ora, tapi nyolokke HP lah, terus pipis kok ora disentor lah gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih, monggo kita evaluasi. Nah, kemudian disebutkan lagi makanannya haram, minumannya haram, kemudian wamal basu haram, pakaiannya pakaian haram. Pak, tekok ibu bojone. Klambimu kok ketok api? Oh, mau enek pemean api tak saut gitu. Maling niku ndak boleh. Makanya industri gombal bekas ten Solo niku kok nggak selesai-selesai. Kenapa? Ya karena ngoten-ngoten niku tesih kathah, Pak. Ngoten niku tesih kathah. Meme gombal 10 di tas mung 5, yang 5 digondol wong. Didol. Nah, maka disebutkan di sini wa ghudhiya bil harami, dan hidupnya dari harta yang haram, kerja haram. Makannya mungkin halal, minumnya halal, pakaiannya halal. Pas ditangleti, jenengan kerja napa Pak? Kula security. Security kan halal. Nah, pertanyaan berikutnya, security ten pundi? Ten Kustati, halal niku. Tapi nek security ten Siksen, enggak ada yang tahu Siksen. Alhamdulillah. Siksen itu nama diskotik di Solo salah satunya. Tok kowe ngerti tak gaene lewat tok Pak mboten mampir. Security ten Siksen, security ten hotel-hotel rusak niku haram Pak. Haram. Lah tapi aku ora mlebu tak mung njogo ning ngarep haram. Pada semua tempat yang di situ ada kemaksiatan, jenengan menjadi unsur di dalamnya ndak boleh. Kalau kayak contoh bank riba, jenengan dados sopir, nopo security, nopo dados cleaning service di dalamnya haram. Jenengan dados tukang kebun di dalamnya haram. Makanya pekerjaannya mungkin halal, tapi bisa haram karena tempatnya.
Sehingga orang yang tadi itu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil harami, dia bergelimang dengan kerjaan yang haram atau tempat kerja yang haram, Nabi mengatakan fa anna yustajabu lidzalik. Mana mungkin doanya kabul. Pramila ketika jenengan mengevaluasi ya ono ya hene kok aku ndonga ora kabul. Dongo ket tahun 97 nganti saiki kok ora kabul. Jane masalahe opo? Ternyata mungkin kerja di tempat yang haram, atau pekerjaannya itu sendiri haram, atau pakaiannya pakaian haram, atau minumannya haram, atau makanannya haram. Wih, barang tak evaluasi ora Mas. Mangananku halal, gak tahu aku mangan sing mbok sebutke mau. Terus kabeh yo hasil kerja sing halal di tempat sing halal, kemudian tak dapatkan dengan cara yang halal, kabeh halal, wis bismillah insyaallah aku yakin halal. Nek ora percaya teko kancaku iki, kanca kentalku iki saksi nek aku ora tau aneh-aneh. Sik, kula tangleti, lha jenengan dongane njaluk apa? Kula ket biyen donga, njaluk kawin meneh. Nek niku mang teko bojone, wani ora. Nek rawani ya mungkin mergo niku. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim itu berdoa kok ndak kabul, maka evaluasi dulu diri kita. Begitu hasil evaluasinya baik, maka kemungkinannya cuma 3. Mungkin ditunda di lain waktu. Jenengan nyuwune sakniki mungkin diparingi 5 tahun yang akan datang. Atau yang kedua bisa jadi diganti dengan yang lain. Jenengan nyuwune mobil mungkin diganti helikopter nggih saged gitu kan. Nah, atau yang ketiga ditunda nanti di akhirat. Terus makanya orang yang beriman itu ketika berdoa sebanyak-banyaknya Allah itu senang. Kenapa? Karena Allah pasti akan berikan dan Allah tidak akan pernah berkurang kekayaannya dengan memberikan semua yang diminta oleh manusia. Apakah itu di dunia, apakah itu di akhirat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikomentari oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan fi hadal hadis fawaidun adimatun minha anna akalal haram yamna'u ijabatad du'a. Hadis ini memiliki faedah besar yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah bahwasannya orang yang memakan makanan yang haram dapat menghalangi doanya terkabul. Wa annal mat'amal haram yufsidul ibadati wa yamna'u qubulaha. Dan di antara sebab lainnya bahwasanya makanan haram bisa merusak ibadah dan menghalangi diterimanya. Sehingga tadi saya sebutkan di depan, orang yang korupsi kemudian digunakan untuk infak, infaknya tidak akan berpahala. Orang yang korupsi digunakan untuk haji umroh, tidak akan berpahala. Orang yang korupsi digunakan untuk kurban, maka tidak akan berpahala. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima amal ibadah kecuali dari sumber yang baik. Kemudian disebutkan lagi oleh Imam An-Nawawi, wa minha anna man rabba auladahu bil haram faqad afsada dinahum wa dunyahum. Kan pertanyaannya tadi, apakah harta haram berpengaruh buat keluarga? Maka Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang mendidik putranya dari sumber yang haram, maka hakikatnya bapaknya sendiri yang sedang merusak agama dan urusan dunia anak itu. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika seorang bapak itu penjudi pemabuk, hasil nafkahnya dari judi dan dari mabuknya, niku biasane anake yo melu-melu kaya bapakane. Pramila kan ada istilah buah itu ndak jatuh jauh dari pohonnya. Sehingga nanti ada seorang kiai niku yang berkelakar, enek cah cilik nyolong pelem sangu kresek. Dilike tanggane le cilik ora usah nyolong pelem, tak kandhake pakmu lho kowe engko. Mboten usah repot-repot ngandhake wong pak kula ten dhuwur nembe ngepek. Nah, makanya itu ketika orang tua tidak bisa mengusahakan harta yang halal, maka berpotensi anaknya akan melakukan yang lebih jelek daripada orang tuanya. Niku nek istilah Jawane ngunduh woing pakarti ya. Ketika jenengan menanam yang jelek, maka mana mungkin akan menuai yang baik. Wong nandur pari wis sok-sok tukule suket.
Mosok nandur suket jaluk tukul pari, ora mungkin gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku baru dalil yang pertama bahwasanya harta yang tidak halal akan berpengaruh jelek buat keluarga. Yang kedua, harta yang haram akan menyebabkan daging yang tumbuh layak untuk dibakar di api neraka. Disebutkan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan kullu lahmin nabada min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging kita yang tumbuh niku berarti kecilik jadi gede, nek gede terus dadi lemu kados kula kalih masuk sing ngajeng iki gitu. Wah aja dilebokke ati. Nah, kemudian setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka tidak ada yang pantas memakannya, menjilatnya kecuali api neraka. Dados kudu diobong ten neraka nek nganti tumbuh dari harta yang haram. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, hadal hadisu yadullu ala anna man at'ama ahlahu wa auladuh minal haram ka'annama at'amahumun nar. Hadis ini menjadi dalil menurut beliau rahimahullah bahwasannya kepala keluarga yang ngasih nafkah keluarganya dari harta yang haram sama saja sedang memberi makan menyuapi keluarganya dengan api neraka. Sehingga Bu, ketika panjenengan dikasih tahu sama garwan jenengannya, Bu iki pitik ling bedok menit tanggane jenengan sanjang, moh Pak, moh nek siji Pak, mboten, moh nek haram Pak, moh. Aku mending wedhus siji ning halal timbang mung pitik haram gitu. Ngoten. Keh tunggale nek ngono kuwi. Nah, wal jasadul ladzi nabata 'alal haram la yasluhu lit ta'ah. Dan badan yang tumbuh dari makanan haram itu biasanya males taat, males ibadah, kon salat angel, krungu adzan malah melayu. Padahal sing melayu nek enten adzan niku napa? Setan. Wah. Pun kesetanan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah sampai Nabi itu mengatakan syaitan itu mampu masuk ke pembuluh darah kita. Makanya kita diminta untuk berpuasa untuk menyempitkan gerak dia di situ. Makanya ini sinkron sama anjuran pemerintah atau anjuran lembaga PMI untuk donor darah. Jangan nek rutin donor darah sehat gitu. Dari sisi rohani setan yang ada di dalam pembuluh darah itu medal. Ning nggih ampun kata-kata ben setane metu kabeh jikun kabeh getehku Mbak Mas mati begitu. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala la yasluhu li ta'ah. Orang yang suka makan barang haram, minuman haram, itu dia ndak akan mau males ibadah. Makanya meh hampir mboten enten ceritane hampir-hampir nggih. Wong sing ahli maksiat itu kok rajin ning masjid kaya-kaya ra enek gitu. Sebaliknya, wong sing rajin sholat jamaah ning masjid, insya Allah mboten ahli maksiat. Ahli maksiat itu hidupnya maksiat terus itu. Tapi nek sekali-kali berbuat salah gini ku menungso. Rajin ning masjid ya toh. Sekali-kali keliru, mungkin ngomongnya keliru, mungkin berbuatnya keliru itu biasa wong niku menungso, mboten malaikat, biasa. Tapi nek rajin berbuat maksiat atau rajin berbuat ibadah, mesti tidak mungkin sebaliknya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim menegaskan wala yan sutu lil ibadah, orang mungkin rajin ibadah. Wis ra mungkin taat, ra mungkin rajin ibadah, mesti gane nglanggar aturan. Bahkan ketika dikasih tahu pun tetap mencari alasan. Pak, daging anjing itu tidak boleh loh. Ning Quran ra ono barang. Mboten ngoten, ngeten iki lho hukume. Pun diceritake pun dijabarke. Yo ngene Mas, kuwi kan pendapatmu. Pendapatku ra ngono ya. Oh. Terus ngene Mas, aku ki nek ra mangan ngono kuwi awakku lemes lho Mas. Kan darurat kuwi. Timbang aku mati gara-gara ra mangan kuwi. Padahal dia bisa berpikir berapa banyak orang yang tidak makan itu tidak mati kan gitu. Kenapa dia harus berpikir saya harus makan itu untuk kemudian sehat atau hidup? Maka ini logika yang terbalik yang dimunculkan oleh syaitan kepada orang-orang yang terkena syubhat. Makanya ini namanya fitnatus syubhat. Jadi terfitnah dengan pemahaman yang keliru. Nah, kembali ke sini, dia sudah tidak mau taat, itu boleh alasan untuk tidak taat, tidak mau ibadah, bal yamilu ila sahawat wal ma'asi, dan hidupnya akan senantiasa condong pada syahwat dan kemaksiatan. Pramila jenengan nek gadah rencang, ya
seneng makan barang haram, ampun cedak-cedak. Karena dia sudah tidak lagi kenal hak orang lain. Dia akan ngelirik ketika jenengan punya harta piye carane kuwi tak pek. Bahkan lebih jauh dari itu dia akan ngelirik garwan jenengan piye carane tak pek juga gitu. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, niku musibah gitu. Jenengan kalau sampai tidak bisa mengenali teman yang baik, maka jenengan ibarat berteman dengan ular kecil yang nanti akan jadi gede, begitu gede ngemplok jenengan. Ya, maka teman itu bisa dilihat, dan Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu terlihat dinilai dari temannya. Fal yang durman yukhalilu, lihatlah temannya, dia berteman dengan siapa? Dia berteman dengan ahli maksiat, dia rugi. Bahkan bisa merubah karakternya. Kalau dia berteman dengan orang baik, dia beruntung, bahkan akan berubah karakternya. Sampai Nabi memberikan gambaran teman yang baik itu kayak penjual parfum. Paling boten kecipratan ambune, syukur-syukur diparingi parfume. Tapi sebaliknya, orang yang berteman dengan orang jelek itu kayak orang yang berteman dengan orang yang bermain dengan api. Walaupun istilahnya pandai besi, ini buatan berarti pekerjaan pandai besi ini haram, buatan halal. Cuman ada pelajaran berharga di situ. Dengan kalau dekat-dekat dengan yang berbau-bau api, minimal dengan mambu sangit, parah meleh kepletian, mengke kobong. Minimal baju jenengan niku bolong. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini dikatakan wahada tufassiru katsiran minal masyakil allati tahaddatsu fil asari alladhi yakunu masdara rizqiha minal haram. Dan hadis tadi menjelaskan dengan gamblang tentang bagaimana terjadinya masalah-masalah di dalam keluarga. Salah satu sebabnya karena sumber rezeki yang haram. Pramila, kalau ada orang yang benar-benar dia tahu membawa harta haram pulang, niku nek kersa niteni biasane ya ning omah gaene mung rame, padu, anake kandhanane angel, kon salat wegah, omahe nyepeprek wis gitu-gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang tadi sudah disinggung di depan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yaqulu ta'ala amiron ibadahu bi aqlil halal at-thayyib, bahwasanya Allah memerintahkan hambanya untuk memakan yang halal dan thayyib. Boten mung halal tapi juga thayyib. Kalau kayak contoh sing halal ning boten thayyib. Contoh misal cacing niku boten enten dalilnya yang mengharamkan. Sehingga orang yang dahar cacing kalau dari sisi halal haram insya Allah halal, cuman dia ndak thayyib. Thayyib niku nek basa kita ora lumrah. Ki menungso apa pitik to. Nah, kalau itu maka itu berarti bukan makanan yang baik. Nah, tapi ngomongin baik iki obat napa ngoten. Ya kalau emang tujuannya obat ya sebatas obat niku mawon. Sehingga ketika itu sudah diminum dan sudah sembuh ya sudah. Jangan dijadikan hobi. Aku hobi ini mangan cacing, boten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala dikatakan lagi di sini wasyakirina lahu taala in kanu iyyahu ya'budun, dan ayat ini juga menjadi perintah kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya jika kita itu hanya menyembahnya saja dengan sebab syukur itu. Wa nahahum anittiba'i khutuwati syaiton, dan kita diminta untuk menjauhi langkah-langkah syaitan, mengikuti langkah syaitan fi tahlilil haram, dalam menghalalkan yang haram, au tahrimil halal, atau mengharamkan yang halal. Pramila wau, orang ketika dijelaskan hukum makan anjing itu haram, dalile niki, ayatnya niki, penjelasan ulamanya begini, kok kemudian dia justru ngeles dengan berbagai macam argumen, maka inilah yang disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Katsir rahimahullah, mereka orang yang terfitnah oleh syaitan, dia berusaha menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kemudian wa manittaba'a syaitanu fi aqlil haram faqad ata'a aduhu wa arada nafsahu ahlahu lil halak. Siapa yang mengikuti syaitan dalam urusan haram, justru dia punya slogan ojo kok sing halal wong sing haram gak cukup mas gitu kan. Maka orang-orang seperti ini
dia hakikatnya sedang mentaati musuh Allah dan sedang mengekspos dirinya kepada kebinasaan. Artinya dia sedang mempersilahkan diri dan keluarganya untuk menuju kehancuran. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rumus yang enggak banyak orang pahami. Sehingga banyak tadi saya contohkan tadi orang itu berpikir pokoknya yang penting akeh. Angger akeh pokoknya aku seneng bahagia mboten. Berapa banyak orang kaya tapi kemudian berakhir cilaka. Berapa banyak orang yang kaya tapi stres. Berapa banyak orang yang kaya yang dia tidak bahagia. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, yang terbaik niku kaya, halal dan bahagia kan ngoten. Tapi kalaupun akhirnya enggak dapat, maka di situ kita dalam kondisi terbatas kita bersabar. Makanya kalau ditanya lebih baik mana, jadi kaya ning bersyukur atau miskin ning sabar, maka jawabannya dua-duanya baik. Dalilnya nopo? Nabi mengatakan ajabar li amlil mukmin, menakjubkan urusan orang beriman, in asobatuhu syarra sakara wa in asobatu dharra sabara fa kana khairullah. Orang beriman itu nek dapat sing enak-enak syukur, nek dapat sing enggak enak sabar, dan dua-duanya baik. Pramila buat jenengan yang hari ini jadi orang kaya, banyak-banyaklah bersyukur. Jenengan yang hari ini kebetulan mungkin sedang tidak kaya, ya banyak-banyaklah bersabar. Kalau ini kalau kepanggih kali piyai ini pernah kaya, punya perusahaan ini, kebetulan yang jadi tulang punggungnya suaminya, dan ilmu atas perusahaan itu tidak diajarkan ke istrinya atau anaknya juga nggak belajar. Akhirnya yang terjadi begitu suaminya ini sakit parah menaun, akhirnya perusahaannya merepet, sekarang ya susah hidupnya. Tapi masih terlihat bekas-bekas kekayaannya, rumahnya mewah dan seterusnya itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami kaya atau miskin itu Allah yang menentukan. Di situ kita tinggal menjalani. Nah, pilihannya orang beriman cuma dua. Maka kalau kembali ke sini, maka pastikan kalau jenengan kaya dari rezeki yang halal, kalaupun harus kemudian Allah kasih kita itu cobaan, maka kita bersabar atas apa yang kita alami. Kemudian dalil yang keempat, ini dalilnya pun papat yang menunjukkan bahwasanya harta haram itu berpengaruh pada keluarga. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Berarti Allah melarang kita untuk membawa harta dengan cara-cara yang enggak benar. Dan janganlah kamu membawa urusan harta ini kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang dosa. Niki ada malam-malam itu datang seorang itu ke rumah itu konsultasi. Mas, saya mau konsultasi. Oke, jenengan kan ya sekolah hukum, sekolah agama. Oke, piye? Bojo kula niku ditabrak wong. Balungnya do coklek-coklek, saiki wis sekian lama enggak bisa kemana mana. Sampai punggungnya itu melonyoh, saking enggak bisa kemana mana. Terus dalam proses hukumnya dia sebenarnya sudah bermasalah di hukum dan polisi siap memproses, cuman dimediasi, barangkali bisa melakukan penyelesaian non litigasi tanpa lewat pengadilan yang prosedurnya panjang. Nah, singkat cerita saya tuliskan angka, yang angka itu angka untuk beli obat sebenarnya, dan itu saya cuma ngitung buat 3 bulan ke depan. Kalau tegelok ongkone mboten gede jane, yo nek nanti dia jadi gede sih. 45 juta sama 9 juta nih. 9 juta niku dandani kendaraannya, 45 juta ngetubas obat selama 3 bulan. Padahal niku jelas patah tulang itu banyak. Terus sementara ini belum bisa gerak gitu. Bisa ngomong tapi tidak bisa kemana-mana. Niku nek cara diganti rugi 1 miliar tapi pilih 1 miliar apa balik sehat, pilih sehat gitu. Nah, tapi niki mung njaluk 45 juta. Nah niki si pelakune si mobilnya sing wabrak niku emang salah mobilnya gitu kan. Jadi mobilnya niku ngebut gitu, mungkin kali ngantuk aja nenggel orang naik motor itu. Nah, niku dhek wegah bayar segitu. Dhek pilih nyewa pengacara. Pilih nyewa pengacara terus bikin surat. Yang inti suratnya itu pengen menuntut balik. Bahwasanya orang yang datang ini adalah pengen memeras. Gitu. Nek meras kan masuk 45 juta, betulnya 45 miliar memeras gitu. Nah, maka terus dia nanya sama saya gitu. Lah piye arep mbok tanggapi yang pengacara lha kok didit ora? Ya ora duwe, Mas. Aku ya mung ngene iki. Ya wis nek kowe ora duwe terus dhek ya wegah damai, wis balekno wae urusan ning polisi, terus kowe njaluk ganti nang Gusti Allah. Ngono, Mas. Ya iya. Lah cuma kowe arep nututi kok kowe ya ora didit gitu.
Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah sudah menyatakan sekian ribu tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, bahwasanya akan muncul orang-orang yang dia itu berusaha mati-matian untuk melegalkan yang salah dengan berbagai macam cara, sampai menyewa pengacara. Paribasane kan kehilangan 45 yuto tapi kan dimaafkan, kan itu secara akhirat itu lebih baik. Makanya saya punya teman lagi, yaitu tobat dari bank riba. Delalah bar tobat niku gak lama niku kecelakaan, nabrak bocah cilik meninggal. Terus ke kantor polisi, ya sama, dikasih solusi damai mediasi non litigasi. Nah, kemudian disepakati ganti ruginya 70 juta atau 67 juta. Damai, selesai. Dia nanya sama saya, bayaran mau njaluk semono kok. Dan dengan begitu dia ikhlas, peluang di akhirat dengan bebas, di dunia ya bebas penak. Tapi nek jenengan ndak mau, engko ning donya jek enek masalah, ning akhirat tambah ra karu-karuan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih kembali ke sini disebutkan oleh Imam As-Sa'di tentang ayat itu, yanhallahu taala an akli amwal bil batil. Agama kita melalui Quran disifirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan harta dengan cara yang enggak benar, wa huwa kullu ma yubahu syar'an, dan cara yang baik adalah setiap yang dibolehkan oleh syariat. Contoh misal sak mangke kurban. Niku ketika jenengan rewang-rewang mang beto lading mawon, ora usah sangu kresek kok omah. Loh, berarti emang enek ini. Soalnya saya itu ngobrol sama beberapa takmirnya nganti kewalahan. Bahkan niku CCTV kayak banget. Nanti tak enek. Lah iki CCTV kayak banget apa ora ketok wong? Ketok ta. Ben tahun itu kita data videonya. Rekamannya enten kita crop, kita simpen dalam satu file. Tahun iki sing nggawa kresek ireng iki, tahun bare iki enten semuanya. Lah terus bar niku tindakan jenengan pripun? Tak lapor ke RT nih. Lah RT nih lambo. Lah kok mboten jenengan sing nasihati? Ya rawani tak pakai wong tuwa ngono. Lah terus apa ya ora tau disampaike ning pengajian, disampaike ta. Khotbah Jumat ya disampaike, khotbah Id kadang ya disinggung gitu. Lah kok ora mari? Soale wong ora tau mangkat gitu. Nah, mungkin masjid sanes itu. Dan itu enggak cuma di masjid itu, masjid lain kalau nggih iseng-iseng tanglet nggih wonten. Wonten iki nggih enten. Malah dia lebih pinter dari kita. Lah maksudnya pripun? Tahun iki misal kiai niku piyambakan nggo kresek. Wah, ngadahi. Terus biasa kita masak-masak, kita makan bareng. Pas makan kreseknya ditinggal. Sama saya tak ambil kreseknya, tak tumplak meneh dagingnya sing dicolong kuwi. Wah, tahun ini dia sudah merasa kehilangan. Padahal jane kan dia iki kok wong liya, wong liya, berarti kan yang kehilangan wong liya jane kan. Tapi sing kehilangan malinge. Nah, akhirnya tahun depan dia ngejak konco. Ngejak konco nggih napa? Nggih nunggoni kreseke pas dhek makan. Mengke bar rampung makan, koncone kan makan dhek sing nunggoni kreseke. Lah kok ora dinasihati. Wah, ning kene sesepuh ya tak pekewu ngoten niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, jangan nggih. Apalagi sudah sepuh kok ngantek ngoten niku. Dan satu masjid itu saya iseng nanya. Iki nek ngewangi ning kene iki dikai jatah piro to Mas? Wah, dan niki sing ngrewangi niku untuk sekilo ta. Wah, ya berarti akeh sing ngewangi lho timbang sahibul kurban. Nggih. Sahibul kurban sapi niku paling entuke mung 4 kilo 5 kilo. Lah nek enten piyai niku dia sekalian putrane sekawan mangkat. Wah, iki entuk 6 kilo lho. Sahibul kurban mung 4 kilo. Kok ya? Pantesan do kurbane males pilih dadi sing rewang-rewang. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, di sini disebutkan tadi, jangan mengambil harta dengan cara yang enggak benar. Kalau benar silakan. Caranya pripun biar benar? Izin. Pak, ngapunten. Niki igone kula beto mantuk. Lah mesti ra itu. Lah terus tak miring nganti kula gojeki. Aja-aja sing digawa mulih sing mbok guwak Mas. Mboten. Wong igone 36 tak hitung gari 16 kok. Wah, ya ora bener iki. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala tanya, dan dengan bertanya jangan dijawab oke, halal. Tapi nek enggak nanya, walaupun niku daging kambing, daging sapi, haram, enggak boleh ngambil sendiri. Harus bertanya atau sesuai yang dibagikan. Niku kadang nggih, sok-sok pengurusnya nggih nakal. Sing kurban sapa dhek wis nyingkirke dhisik. Iki atine nggo aku lho, atine nggo aku. Lah engko sahibul kurbane dijikokke nggone kae wae. Soale atine apik tergede. Ndak boleh.
Kalau kita bukan sahibul kurbannya, kita tidak boleh ngarani, Pak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini kariba wal ghasab wasyarikah. Contoh cara yang enggak dibenarkan agama itu adalah riba. Nanti kapan-kapan kita bahas. Wal ghasab niku memakai dengan tidak izin. Dudu sendale dinggo, dudu motore dingge, raketan dibalekke gitu. Kadang wis ghasab balekke bensin entek gitu. Enten piye ngoten niku, selakon. Kemudian wasyarikah dan mencuri tadi. Kurban bawa kresek dewe tidak boleh. Kemudian wariswah dan suap penyuap. Hari ini kita lihat suap penyuap. Makanya ada istilah nitip wae. Oh, kowe kok ora rampung-rampung ling ngurus SIM. Oh lah, aku ngurus dhewe kok. Apa ora nitip wae? Bahasa nitip wae niku riswah. Nah, makanya Nabi mengatakan ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan yang menerima suap dua-duanya sama ahli neraka. Kemudian anwa'ul muamalatil muharramah, dan di antara bentuk yang dilarang adalah macam-macam muamalah yang diharamkan. Nanti ada 14 akad. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan sampai di situ. Kemudian wal malul haram la barokatan fi, dan harta yang haram itu tidak barokah. Barokah niku napa ziyadatul khair. Duite sithik tapi temonjo sae, marai anak pinter, marai bojo manut, omah-omah guyub rukun niku barokah. Duite akeh ning omah sumpek, bojone ngamuk-ngamuk, anake kandhanane angel gitu kan, ra tau adus, ra tau salat, ya itu enggak berkah. Bahkan omahe apik malah entek kobong gitu kan. Nah, itu juga harus dievaluasi. Jangan-jangan sumbernya enggak berkah. Atau mungkin punya tumpukan duit banyak di rumah, diparani garong sebulan ping 3, nah, itu bisa jadi sumbernya enggak berkah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini wa in kasura fi dhahira, enggak berkah walaupun jumlahnya banyak. Fa innahu mahkukun fil batin, karena di dalamnya ada masalah-masalah yang menyebabkan terhapusnya keberkahan. Wa sahibuhu mu'arradun lil uqubatid dunyawiyah wal akhiriyah wal ukhrawiyah. Dan pemilik harta yang haram yang tidak berkah ini, dia berhak mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Niku dalil keempat. Kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan para ulama dulu dari kalangan para sahabat. Ibnu Mas'ud rahimahullah mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, la yaksibu abdan malan min haramin fayatasaddaqu minhu fayuqbal min. Maka tidak bisa seorang hamba itu bersedekah lalu berharap pahala dari harta yang haram. Wala yunfiqu minhu fayubarika lahu fi, dan tidak mungkin juga dia berharap keberkahan dari harta haram yang dia infakkan. Wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana radahu ilan nar. Dan ketika itu disimpan, maka hakikatnya itu juga menjadi simpanan yang berpotensi membawanya ke neraka. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tolabul halal faridotan ba'dal faridoh. Seorang muslim itu harusnya punya tekad yang kuat untuk mencari yang halal setelah dia menjalankan kewajiban syariat. Dados bar salat niku nggih dodol sing halal, bar salat niku nggih kerja sing halal. Ampun, bar salat kok kemudian bedok pitik, wow, gak boleh gitu. Gak boleh, Pak. Nah, soalnya difasilitasi kok enek pasar klithikan kok ngono. Ngoten. Kula nanti ditangleti. Pasar klithikan ta. Iku kan terkenalnya pasar maling. Ngono ki piye ta? Saya tanya sama yang ngomong, apakah jenengan bisa memastikan kalau isinya memang barang malingan? Nek jenengan pastikan itu isinya barang malingan semuanya, maka jenengan boleh mengatakan itu pasar maling. Tapi nek enggak bisa, enggak boleh. Berarti jenengan memfitnah semua pedagangnya. Walaupun mungkin ada 1 atau 2, tapi enggak bisa digeneralisir. Makanya seorang muslim tidak boleh suudzon, enggak boleh berprasangka mengeneralisir, ngoten niku enggak boleh. Nah, kemudian disebutkan lagi waman at'ama ahlahu wa auladu minal haram faqad ta'ama anhumur rahmah wa awrasahumus saqa. Maka barang siapa yang memberi keluarga dan anaknya dari yang haram, maka dia telah memutus kebaikan Allah berupa rahmat kepada keluarganya dan mewariskan kesengsaraan, kebinasaan buat mereka. Jadi Allah tuh mau ngasih rahmat putra jenengan buatan sios goro-goro jenengan paringi daharan yang haram. Mau ngasih rahmatnya kepada istri kita, tidak jadi karena istri kita makan duit haram. Makanya Bapak Ibu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kula niku enten ibu-ibu niku crita, bojone niku dados aparat.
niku gajine pun ketok, misal 3 yuta ngantek 5 yuta, tapi kadang duit ukeh. Terus tanya sama saya bilang tanya sama suami jenengan, dapat dari mana? Katanya kalau mengejar penjahat itu dinego. Kowe pilih ngandang apa pilih mulih yang bayar. Nah saya bilang itu haram, enggak boleh. Akhirnya benar Pak, pakai narkoba di rumah, nggak tahu sekarang mungkin sudah dipecat. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Muslim tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan asluddin wa ra'suhu talabul halal, bahwasanya pokok dan puncak agama adalah orang Islam setelah beribadah dia harus mencari dan memakan yang halal saja. Wa innar rajula idza at'ama ahlahul haram qasat qulubuhum wa aqadatil auladu aba'ahum wa taqatta'at arhama bainahum. Karena sesungguhnya kepala keluarga kalau memberi makan keluarganya dengan yang haram, maka menyebabkan hati-hati anggota keluarganya itu menjadi keras, yang kemudian anaknya menjadi durhaka, dan kemudian ketika gede nanti tidak mau menyapa orang tuanya alias memutus silaturahmi. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-malul haram yufsidul qalb wa yadlimuhu wa yamna'u sahibahu minal khusyu'i wat tawajjuhi ila Allah. Harta yang haram itu akan merusak hati, menggelapkan jiwa dan hati, serta menghalangi pemiliknya dari indahnya, khusyuknya, tenangnya, nyamannya ibadah kepada Allah. Wa man anfaqa ala ahlihi minal haram faqad afsada fitratahum ila fitratahumullahu alaihim. Dan barang siapa yang menafkahi keluarganya dari yang haram, maka ia telah merusak fitrah mereka yang telah Allah ciptakan atasnya. Fitrah niku nilai dasar naluriah kita dititipkan oleh Allah, kita itu senang sama yang baik-baik. Kok kemudian dikasih makan yang haram, akhirnya punya hati yang keras, gak peduli sama sesama. Makanya ketika Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama, rahmatilah orang yang di bumi, makhluk Allah yang di bumi, agar Allah yang di langit dan para malaikat merahmati kamu. Maka di situ Bapak Ibu rahmati Allah, tidak mungkin rahmat itu nyampe kepada mereka yang mengkonsumsi barang yang haram. Sehingga jenengan akan dapati orang-orang yang senang dengan barang yang haram, tidak peduli dengan sesama. Dia tidak peduli kalau harus gusur orang, dia nggak peduli kalau itu punya orang diambil, dia nggak peduli bahkan kalau itu punya anak yatim yang dia curi pun dia nggak peduli. Dia nggak cuma ngerampok, bahkan nyolong di masjid pun dia akan lakukan. Enten badan maling ten masjid, enten badan patah lah. Bahkan enten orang yang tidak punya tempat sama takmirnya, ini tembe mau lho kula diceritan. Dikasih tempat nang masjid ini Mas, mung nek ning jero kowe udhuwa gitu. Kan masjid niku Pak, 2 dina napa 3 dina. Bar niku kotak infak ilang, sampai remote AC baterainya dijikuk lho, ki arep apa gitu. Dan itulah musibah hari ini Pak. Jadi orang sudah tidak lagi kayak Robin Hood nolong dari orang kaya di bagian orang miskin nang masjid. Soalnya napa wong sugih niku duwe polisi, duwe satpam, bahkan duwe anjing ngoten niku to. Terus ana CCTV temboke dhuwur kangelan. Sing paling gampang niku masjid. Makanya jenengan mungkin dereng nate ngertos. Kalau nanti ten Aceh niku, masjid ten Aceh niku salah satunya mboten kabeh. Niku kula tingali dhewe. Niku tabung gas 50 kilo niku lho Pak. Niku ditanem ngangge cor-coran ning lemah. Niku kotak infake Pak. Jadi kaya-kaya nantangi nek arep colong ya colongan ngono gitu. Tabunge wis abot, dicor pisan. Dan itu sebenarnya musibah ya. Jadi orang itu ke masjid bukan untuk beribadah tapi niatnya untuk nyolong. Bahkan di sini karena dia sudah hatinya keras. Sudah keras. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan atharul mat'amil haram 'alal qalb wal jawarih adimun jiddan, bekas dari makan makanan yang haram dan meminum yang haram pada hati dan anggota badan itu sangat besar. Apa itu? Fa innahu yunabbitu fiha madata syarr wal fasad. Orangnya yang senang makan dan minum yang haram itu akan senang untuk melakukan yang buruk dan rusak. Makanya nanti kalau jenengan berteman dengan orang seperti itu, hati-hati. Gadah kanca ngoten niku nek jenengan kemudian duwe duit piye carane dhek pengen jiko. Duwe motor piye carane minimal nganggo ra izin, parah meleh duwe garwa piye carane ya dipeh gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, wal auladul ladzi nasha'a 'alal haram yadharu 'alaihim atharuhu fil uqubi wal fasadi wal i'radi 'anid din
Dan anak-anak yang ditumbuhkan di atas harta yang haram, dia punya pengaruh berupa durhaka pada orang tuanya, akhlaknya rusak dan berpaling dari agama. Pramila sakniki golek pengawasan Risma niku wangel banget, wangel. Umpami dienten ki sing teko ya sithik gitu kan. Kemudian yang kita lihat justru kenakalan-kenakalan remaja yang di luar nalar pun dengan tinggal ningali ten internet, tinggal ningali ten TV sak pirang-pirang. Pramila jangan sampai itu putra kita. Loh, anakku mlebu TV iki, napa Pak? Bedok pitik lho, alah, ampun nggih. Kemudian walihada kana salaf yataharrauna al-halal fi mihim wa masyaribihim wa malabisihim ghayatat taharra. Makanya orang-orang dulu yang solih, mereka berhati-hati dalam urusan kehalalan makanan, minuman, bahkan pakaian. Sampai seorang sahabat Pak, itu sholat, rampung sholat itu melayu mulai, boten dikir sih. Sampai suatu ketika Nabi itu nyegati, sik Mas, ojo mulai sih. Kowe kok kesusu ngopo? Ngeten ya Rasul. Orang itu kan kalau sholat di awal waktu niku kan saya, oh, kuwi ya ajaranku. Nggih. Lah garwa kula niku pun nenggo kula ten griya ajeng gentosi niki lho, kain kula. Zaman biyen niku kan kain niku mahal, Pak. Karena dibuat benang demi benang, sehelai demi sehelai terus jadi satu kain. Dan niku mahal. Saking mahalnya mungkin nek dirupiahke bisa ratusan juta zaman dulu. Nek sakniki kan tesenten to, kain-kain batik yang harganya jutaan, sarung menenten. Sarung tenun niku harganya kan ada yang sampai 15 juta, 10 juta kan tesenten sakniki sing mahal-mahal niku. Nek sing kita beli mungkin 50, 70 niku murah niku. Nek sing mahal tenun manual niku mahal. Nah, zaman dulu mahal-mahal. Nah, orang ini cuma punya kain satu. Jadi ditunggu istrinya di rumah. Terus nanti ada sahabat yang kemudian dia punya kain untuk kafan, dia pesen sama istrinya, "Bu, kok nek aku mati kafane iki." Begitu dikafanke didudut ke arah kepala, sikile ketok, didudut arah sikil kepalanya ketok. Dan itu menjadi kesedihan. Kenapa? Ya karena faktanya orang dulu itu menjaga muruah, kehormatan dirinya dan keluarganya, menjauhkan dari yang haram sampai seperti itu. Saat ini buatan luar biasa. Titik-titik piye carane untuk ukeh. Nek ora ukeh protes ngamuk lesu gitu kan. Pokoknya nek sesuk ora iso nukokke aku iki, sesuk kita berpisah saja. Mungkin nek anak njaluke ninja ditukokke mio ngamuk. Akhirnya nopo tembok omah didodosi gitu. Pokoknya nek ra ditukokke omahe tak brokke, enten sing omahe diobong. Ya itu buah dari bagaimana orang tua memberikan yang haram piye carane ben bahagia, tapi kebahagiaan hakiki enggak muncul ketika keharaman kita masukkan ke dalam perut dan lambung mereka. Terakhir Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan al-malul haram lahu asarun wa hamiyatun alal fardil wal asradi wal mujtama'i. Bahkan harta yang haram itu punya dampak yang buruk besar, gak cuma pada individu, keluarga, bahkan masyarakat. Pramila ketika masyarakat masih mau menerima harta haram, maka itu berbahaya. Contohnya apa? Serangan fajar, enten napa calon anggota dewan meh nyalon ben dipilih ngekeki serangan fajar. Pas kita nerima, ngucap apa Pak? Pas kita nerima, alhamdulillah. Soalnya napa? Isine duit. Nah, itu kesalahan kita. Kita selalu mempersepsikan nek isine duit ki mesti halal, boten. Kalau itu adalah suap, itu haram, tidak boleh. Makanya tidak mungkin ikut calon-calon anggota itu kalau kemudian dia memberikan serangan fajar, kemudian yang diisi itu di dalamnya itu daging babi, nggak mungkin. Pasti duit. Dan kesalahan kita nek nampa ngoten niku alhamdulillah, padahal niku musibah. Kados pejabat itu kalau kemudian dia nerima suap, niku jane sudah ada indikasi nih lewat ngisor meja jane. Atau mungkin kepanggih mawon nggih ten Jawi boten saten kantor. Mungkin ndak ngeten, ndak boten sae. Bahasa-bahasa ngoten niku itu sebenarnya menunjukkan kekeliruan. Nah kok ditutup kayak ya jadi haram, dibawa pulang jadi musibah. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, haram itu kalau dimakan secara pribadi berefek, dimakan untuk keluarga juga berefek, secara masyarakat mujtama juga berefek. Kemudian fa'alal fardi yusawwitul qalbi wa yamna'ul khusyu' wa yahulu bainahu wa baina qubulid du'a. Dan efek buat individu adalah menggelapkan hati, menghalangi kenyamanan dalam beribadah atau khusyuk, dan menjadi penghalang antara dirinya dan Tuhannya untuk terkabulnya doa. Wa 'alal usrati yufsidul aulad wa yuqi'us syaqa wa yudhibul barakah minal bait.
dan efek pada keluarga akan merusak anaknya, menimbulkan perselisihan di dalam rumahnya dan menghilangkan berkah dari dalam rumahnya. Terakhir, wa 'alal mujtama'i yansurul fasad wa yud'ifur rawabita al-istimaiyah, dan efek buat masyarakat menyebabkan banyak kerusakan di masyarakat dan membuat hilangnya kepedulian sosial. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita saksikan bagaimana kemudian ketika ada orang-orang yang berbuat salah, belum didudukkan kesalahannya benar-benar salah apa enggak, semua orang siap menganiayanya, digerobyok. Ada sebuah kisah tukang speaker. Tukang speaker dia membenarkan speaker di bengkelnya, sore jam 4 dia pulang. Kenapa pulang? Karena sudah sore, di rumah menunggu istrinya yang sedang hamil tua. Berjalan dia bersama speaker yang harus dibenerinya, diikat di belakang motornya. Akhirnya karena dengar adzan di jalan, dia berhenti di salah satu masjid. Karena sudah jam 4, masjid yang sholat asar pun bubar. Masuk masjid, gandeng niku ten daerah Bekasi, kuatir speaker hilang, dicopot riyen dibeto mlebet. Nah, bareng rampung sholat nggih medal ya speakernya digawa to. Nah, salah satu tetangga masjid melihat bengok-bengok maling speaker. Akhirnya tonggo liyane orang ngerti apa-apa melu gebuki, melu grobyok. Matilah ini bapak muda yang sedang menunggu istrinya hamil tua mau lahiran. Sinten sing tanggung jawab? Umar bin Khattab pernah ditanya oleh seorang hakim, yang mana ada seorang pemuda yang dibunuh beramai-ramai di Yaman. Datang jauh, hakimnya bingung oleh ngarep memutuskan iki piye vonise karena sing dadi pelaku pembunuhan banyak. Kemudian datang ke Madinah bertanya, wahai Amirul Mukminin, di kampung kami ada pelaku pembunuhan yang dia membunuh satu orang tapi pelakunya banyak. Bagaimana hukum yang harus saya tegakkan? Kata Umar bin Khattab, lau qatalu ahlus Son'a, kalau yang melakukan itu penduduk Son'a, ibu kota Yaman, iku kabeh nglakoni terlibat atas pembunuhan orang itu, la qataltumuhum, maka tak vonis mati semuanya. Makanya Bapak Ibu rahmati oleh Allah, maling itu hukumnya bukan dibunuh, maka jangan sampai kita ikut gerobyokan. Karena kita akan dihukum oleh Allah sebagai pembunuh. Makanya yang harus kita pahami bagaimana Islam itu mendudukkan satu persatu agar kita bisa berjalan di atas koridor yang benar. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.